Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Epiani Rahayu. Saya guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 3 Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, Angkatan 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja secara luring di tempat saya bekerja, yaitu di SMA Negeri 3 Subang, pada kelas 11 IPS 1 dengan mengambil materi ketenagakerjaan, submateri pengangguran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, hari ini masih bersama Ibu dalam mata pelajaran ekonomi. Hari ini kita akan membahas mengenai materi ketenagakerjaan, submateri pengangguran. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Silakan dipimpin berdoa. Helmi, silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dalam hati dimulai. Sudah dicukupkan. Oke, terima kasih Helmi. Ibu akan absen dulu. Siapa saja hari ini yang tidak hadir? Hari ini siapa saja yang tidak hadir? Herlambang dengan? Juan. Dengan Juan. Oke, kenapa? Sakit. Oke, yang lainnya hadir ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi ketenagakerjaan, itu submateri pengangguran. Tapi sebelumnya, Ibu akan mereview dulu pembelajaran minggu yang lalu. Apa masih ingat atau tidak? Nah, minggu yang lalu kita belajar mengenai ketenagakerjaan. Masih ingat dong, apa yang disebut dengan tenaga kerja? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Keisha. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Oke, benar nggak jawabannya Hainun? Jawaban dari Kesia? Ada yang mau menambahkan? Oke, berarti sudah paham ya. Sekarang pertanyaan nomor 2. Apa yang disebut dengan angkatan kerja? Oke, Ismi, silakan. Angkatan kerja merupakan keseluruhan penduduk yang telah memasuki usia produktif, baik itu yang telah bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau masih menganggur. Oke, tepuk tangan dong buat tadi Ismi dengan Kesia. Satu lagi nih untuk mereview supaya kalian ingat materi yang sebelumnya. Nah, satu lagi, apa yang disebut dengan kesempatan kerja? Saya ingin menjawab. Oke, silakan Cahaya dulu ya. Oke, Cahaya silakan. Kesempatan kerja adalah lowongan pekerjaan diisi oleh pencari kerja dan pekerja yang sudah ada. Oke, lowongan pekerjaan yang tersedia. Hainun silakan. Kalau menurut aku sih Bu, apa sih kesempatan kerja itu merupakan peluang atau banyaknya ketersediaan pekerjaan. Oke, tepuk tangan dong buat Hainun dan Kilau ya. Terima kasih jawabannya. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai kompetensi dasar menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya adalah menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Nah, ini indikatornya. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi kelompok, penugasan dan tanya jawab, serta kajian pustaka dengan pendekatan scientific TPEC dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis-jenis pengangguran dengan tepat. Kemudian yang kedua, menganalisis dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis cara mengatasi pengangguran dengan tepat. Dan yang terakhir adalah menyajikan hasil analisis cara mengatasi pengangguran di Indonesia dengan benar. Oke, sudah paham ya? Sampai sini dulu ya.
Oke, sebelum kita memulai ke pembelajaran supaya kita lebih semangat, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Oke, siap untuk ice breaking? Siap. Oke, ya. Kita akan ice breaking dulu biar tidak ngantuk. Digoyang aja, nggak apa-apa, biar relax ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita lanjut ke pembelajaran. Tapi sebelumnya, Ibu akan menayangkan dulu sebuah video. Kalian silakan amati apa saja informasi yang ada dalam video tersebut. Wow, selamat datang sebelum mulai. Jangan lupa subscribe dulu untuk dukung channel ini ya. Jangan lupa ya tekan tombol loncengnya biar cepat pulang. Bukan disalahin. Iya. Ngapain? Oh, ini Om, aku sedang membaca yang banyak diminati oleh kaum hawa. Oh, apa emang? K-pop. Kenapa K-pop? Soalnya ini namanya Korean. Maksud Om, ini berita korannya apa yang kamu bacain di mata 4? Oh, ini Om, aku lagi baca berita tentang banyaknya mahasiswa yang setelah lulus tapi banyak pengangguran. Oh alah, Kasih Anda nggak sih? jadi ingat masa lalu Om waktu masa kuliah. Emang gimana Om waktu itu? Waktu itu Om sangat menyesal karena waktu sekolah sama kuliah nggak belajar sungguh-sungguh. Terus di masa kuliah nggak ada pun ikut organisasi dan kegiatan lainnya. Yang ada waktu pulang kuliah langsung main game, nongkrong nggak jelas habisin waktu. Setelah lulus dari kuliah dengan nilai pas-pasan ya gini lah jadinya. Susah dapat kerja. Om menyesal karena dulu nggak manfaatin waktu dengan baik. Kayak teman Om tuh sekarang. Udah pada sukses. Sesuai waktu, lalu kerjain tugasku dan cari uang sampingan setelah itu. Karena waktu di masa kuliahnya saat ada waktu luang mereka kerja sampingan sambil membiayai hidupnya. Saat selesai kuliah dia nggak bingung mau campak lama kerja di mana karena usaha dia yang udah dibangun saat sambil kuliah sudah mulai ada nama dan bisa mencukupi kehidupannya. Terus ada yang meluangkan waktu bikin konten dan Nah, kita di sini akan belajar mengenai ketenaga kerjaan. Sebelumnya, kita juga harus paham apa itu ketenaga kerjaan. Kita sudah minggu yang lalu ya, kita sudah belajar. Tadi indikator sudah disampaikan. Nah, pengangguran merupakan masalah yang sangat serius di Indonesia, bahkan hampir di seluruh belahan dunia, ya. Nah, dalam presentasi ini kita akan membahas permasalahan pengangguran dan beberapa langkah untuk mengatasinya. Nah, apa itu pengangguran? Bisa dibacakan, Rizky Siva? Ini silakan dibaca. Hainun. Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualitas dan harapan. Apa itu pengangguran? Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk bekerja tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan harapannya. Susah sekali nggak cari kerja di masa sekarang? Susah. Ya, apalagi di masa pandemi COVID-19. Bukan mencari pekerjaan, malah banyak yang kehilangan pekerjaan. Bukan yang banyak yang mendapatkan pekerjaan, tapi di masa pandemi COVID yang selama 2 tahun ke belakang itu banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Kemudian apa sih definisi pengangguran? Pengangguran adalah orang yang tergolong angkatan kerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Nah, siapa orang yang menganggur? Nah, menurut BPS
Orang yang menganggur itu adalah di usia kerja, yaitu 16 tahun, yang aktif mencari pekerjaan namun tidak mendapatkan pekerjaan. Usia 16 tahun di sini tentu saja usia yang tidak sedang kuliah atau tidak sedang sekolah ya. Kemudian penyebab terjadinya pengangguran. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang lambat, kemudian ketimpangan keterampilan. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk, struktur ekonomi, kesenjangan regional, ketidakstabilan ekonomi, dan perubahan teknologi. Nah, sekarang kita bahas mengenai jenis-jenis pengangguran. Nah, jenis-jenis pengangguran dibagi menjadi dua, yaitu pengangguran berdasarkan penyebabnya dan pengangguran berdasarkan cirinya. Apa saja yang termasuk ke dalam pengangguran berdasarkan penyebabnya? Yang pertama adalah pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan kerja, atau informasi dan jarak, atau tidak ada titik temu antara pencari kerja dan kesempatan kerja. Kemudian yang kedua adalah pengangguran struktural. Pengangguran struktural yang terjadi karena diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi suatu negara. Contohnya misalnya dari pertanian ke industri, ya, sehingga tenaga kerja di bidang pertanian tidak dapat bekerja di bidang industri karena keterbatasan keterampilan yang dimilikinya, ya. Kemudian yang ketiga adalah pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal merupakan pengangguran yang terjadi karena menurunnya kegiatan ekonomi. Contohnya apa? Yang menurunnya kegiatan ekonomi. Pada era pandemi COVID-19 semua turun. Ya, karena apa? Karena ada pandemi COVID, jadi orang-orang tidak boleh berkerumun, tidak boleh berkeliaran, tidak boleh ada di luar, di dalam lingkungan yang banyak orang berlama-lama, ya. Kemudian yang keempat adalah pengangguran teknologi. Pengangguran yang terjadi karena tenaga manusia digantikan oleh tenaga mesin. Contohnya apa? Yang paling kita sering lihat kalau kalian sering jalan ke jalan tol, dulu siapa? Banyak nggak yang jaganya? Sekarang diganti sama mesin karena kita pakai e-money atau kita sebut e-tol, ya. Oke, paham sampai sini ya. Kemudian ada lagi pengangguran berdasarkan cirinya. Nah, apa saja yang termasuk pengangguran berdasarkan cirinya? Yang pertama adalah pengangguran terbuka, yaitu merupakan tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau baru diberhentikan dari pekerjaannya. Nah, pengangguran terbuka ini didominasi oleh generasi muda yang baru lulus perguruan tinggi maupun sekolah menengah. Ini rata-rata anak muda-muda semua, rata-rata ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada orang-orang yang sudah dewasa yang kehilangan pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah pengangguran terselubung. Apa sih yang disebut dengan pengangguran terselubung? Pengangguran terselubung merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu, atau orang yang bekerja tapi tidak sesuai dengan kompetensi kualifikasi yang dimilikinya. Contohnya misalnya dia ahli IT misalnya, tapi dia bekerja di bidang kesehatan misalnya, jadi marketing misalnya, contohnya ya. Jadi tidak sesuai dengan kualifikasi yang dimilikinya. Atau contohnya misalnya dia sarjana hukum tapi dia berbisnis, seperti itu ya. Kemudian ada lagi setengah menganggur. Kira-kira apa ya setengah menganggur itu? Ada yang bisa? Coba, ada yang tahu nggak setengah menganggur itu apa? Ini tenaga kerja yang bekerja secara optimal karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia. Pengangguran jenis ini biasanya bekerjanya kurang dari 35 jam per minggu, biasanya paruh waktu atau yang kita sering sebut adalah part time gitu ya. Kemudian yang keempat adalah pengangguran musiman.
Nah, apa yang disebut pengangguran musiman adalah adalah merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja karena terikat pada musim-musim tertentu. Contohnya di bidang pertanian, yaitu petani kalau tidak lagi musim panen dia ngapain? Biasanya menganggur, ya. Kemudian ada lagi pengangguran terbuka. Nih kesempatan kesempatan kerja lebih sedikit dibandingkan tenaga kerja sehingga tidak bekerja sama sekali, ya. Oh, tadi udah ya ini ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai dampak pengangguran di bidang ekonomi. Nah, dampaknya apa? Turunnya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita dan berkurangnya penerimaan negara akibat rendahnya pajak penghasilan. Kenapa bisa berpengaruh kepada pajak penghasilan? Kira-kira kenapa? Ayo. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak bekerja. Nggak mungkin dong pemerintah dapat dari pajak penghasilan loh. Orang dia tidak bekerja, tidak punya penghasilan, apanya yang mau dibayar? Nggak ada, ya. Kemudian dampak pengangguran di bidang sosial. Nah, memberikan beban psikologis bagi pengangguran dan meningkatnya angka kriminalitas. Selain itu, meningkatnya biaya sosial untuk membantu rakyat seperti raskin dan jaminan kesehatan yang harus dikeluarkan oleh negara. Kenapa meningkat? Karena pemerintah harus mengeluarkan biaya yang ekstra lebih banyak ketika banyak penduduknya menganggur. Contohnya raskin, kemudian memberikan raskin, tahu nggak raskin apa? Pembagian beras untuk rakyat miskin. Kemudian ada jaminan kesehatan. Dan yang kita sering dengar itu, yang sekarang itu ya, adalah kartu Indonesia kartu Indonesia Pintar, itu adalah bantuan pendidikan. Kemudian kartu prakerja untuk membantu mengatasi masalah pengangguran, ya. Jadi kemudian dampak pengangguran di bidang pendidikan, meningkatnya angka putus sekolah. Kenapa bisa meningkat angka putus sekolah dengan adanya pengangguran? Coba Ainun, ada yang lain juga, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa? Dampak pengangguran katanya ada di bidang pendidikan, meningkatnya angka putus sekolah. Karena jangankan untuk sekolah, untuk hidup sehari-hari saja tidak ada. Karena kalau nganggur punya penghasilan nggak sih? Enggak, ya. Nah, sekarang dampak pengangguran di bidang politik, ketidakstabilan politik. Pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakstabilan politik di masyarakat. Nah, ketidakpuasan ekonomi dan kepercayaan terhadap pemerintah dapat meningkat, yang dapat memicu protes, kemudian demonstrasi atau bahkan kerusuhan sosial, ya. Ketidakstabilan politik semacam ini dapat mengganggu proses demokrasi dan membahayakan stabilitas negara. Jadi bahaya sekali ya dampaknya terhadap bidang politik juga. Nah, dampak pengangguran bagi individu dan masyarakat kira-kira apa saja? Yuk dijawab yuk biar semangat. Dampak negatif pengangguran bagi individu dan masyarakat, menurunnya pendapatan karena mereka memang tidak punya penghasilan. Yang kedua, peningkatan angka kemiskinan akan semakin meningkat. Kemudian yang ketiga, ketidakstabilan sosial dan kriminalitas. Yang keempat, penurunan produktivitas ekonomi. Nah, dampak pengangguran bagi pembangunan nasional. Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita rendah, penerimaan negara dari pajak penghasilan turun. Dampak psikologis, kalau orang nganggur minder nggak sih? Ya, penganggur minder karena status sosial yang tidak jelas menimbulkan perilaku menyimpang, yaitu menimbulkan penyakit sosial. Apa kira-kira yang terjadi? Kalau orang tidak bisa memenuhi kebutuhannya, dia akan mencuri. Misalnya mencuri, ya. Kemudian yang keempat, meningkatkan biaya sosial, tadi sudah dibahas. Jadi biaya untuk biaya medis, kemudian ada pemerintah harus mengeluarkan ekstra biaya untuk raskin, kemudian biaya-biaya sosial yang lainnya. Nah, cara mengatasi pengangguran. Beberapa langkah untuk mengatasi pengangguran di Indonesia. Yang pertama adalah peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan. Jadi harus lebih banyak dibuatkan
pendidikan dan pelatihan untuk para angkatan kerja, ya. Kemudian yang kedua adalah pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, pemberian insentif kepada pengusaha untuk menciptakan pekerjaan baru. Kemudian meningkatkan akses dan fleksibilitas pasar kerja. Yang keenam adalah memperluas dan membuka lapangan kerja. Nah, cara mengatasi pengangguran yang selanjutnya adalah kebijakan pemerintah yang mendukung, kemudian kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Jadi harus banyak menciptakan lapangan kerja. Jadi pemerintah butuh pihak untuk membantu mengatasi. Nah, butuh pihak swasta untuk membantu mengatasi masalah pengangguran dengan cara menumbuhkan pengusaha-pengusaha baru, ya, kewirausahaan. Kita kan belajar kewirausahaan, ya. Nah, ini tujuannya ada mata pelajaran kewirausahaan, ya, untuk menumbuhkan pengusaha-pengusaha yang baru. Nah, kesimpulannya adalah pengangguran adalah kondisi di mana individu yang berpotensi tidak bekerja, menemukan atau memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan, keahlian atau preferensinya. Tingkat pengangguran dalam suatu negara merupakan indikator penting bagi kesehatan ekonomi negara tersebut. Nah, semakin rendah tingkat pengangguran, semakin baik kondisi ekonomi. Jadi kalau misalnya di suatu negara tingkat penganggurannya tinggi, berarti secara kesehatan ekonomi negara itu sehat atau enggak? Oke, enggak ya. Kemudian pengangguran dapat memiliki dampak negatif secara sosial, ekonomi, psikologis pada individu seperti penurunan pendapatan, penurunan harga diri, kecemasan dan depresi. Kebijakan pemerintah dapat berperan dalam mengatasi permasalahan pengangguran melalui program tadi pelatihan, kemudian stimulus ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru, kebijakan yang fleksibilitas, pasar tenaga kerja dan upaya memperbaiki pendidikan dan keterampilan. Itu ya, kebijakan fleksibilitas pasar tenaga kerja. Silakan yang disebutkan namanya, silakan kalian untuk duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing, ya. Ini untuk kelompok 2 dulu ya, Mutia, Salsabila, Siti Aisyah, Ainun dan Rizky Sipa. Silakan duduknya berkelompok. Yuk, silakan. Kemudian kelompok 3, Ismi, Karina, Zafra, Jia dan Andika. Silakan duduknya berkelompok, kita akan mulai diskusi, ya. Silakan dibuka dulu LKPD-nya. Baca petunjuknya dengan seksama. Di sini ada barcode. Kalian nanti bisa mengakses sebuah video di barcode ini. Ini sudah dibagi. Kelompok 1 adalah barcode yang kelompok 1 dan 2 adalah barcode yang nomor 1. Kemudian untuk kelompok 3 dan 4 adalah barcode yang nomor 2. Di sini ada video, 2 buah video yang berbeda-beda. Silakan kalian amati. Kemudian dianalisis dan cari informasi apa yang terdapat dalam video tersebut dan bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada di dalam video tersebut. Setelah selesai nanti kalian akan mempresentasikan ke depan kelas. Oke, di depan kelas ya. Ada yang sudah siap? Silakan untuk mempersiapkan diri presentasi ke depan.
Ayo, kelompok mana dulu yang mau presentasi? Silakan. Kelompok 1. Ais sudah siap kelompoknya untuk maju ke depan? Atau kelompoknya Oki sudah siap ke depan? Andika? Siva? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKBM kami. Sebelum mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Aisyah Dita Syukur Setiawan. Saya Masanya Putri. Saya Sifai Risa. Saya Muhammad Abang. Saya Krisna Barisa Putra. Dan untuk nomor 1 akan dijelaskan oleh Mas Chandra. Pertanyaan nomor 1 ya. Berdasarkan dari cuplikan video di atas, ada informasi yang didapatkan adalah terjadinya PHK secara massal di Jawa Timur yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan pengusulan intensif kartu prakerja. Salah satunya adalah pegawai rumah makan serta saji yang kehilangan gajinya sehingga 40-50%. Dan untuk poin kedua akan dibacakan oleh saudara Pak. Oke, untuk poin kedua jawabannya adalah adapun jenis yang terjadi adalah pengangguran struktural karena adanya penurunan kegiatan ekonomi oleh regulasi selama pandemi. Penyebab utamanya adalah pandemi itu sendiri. Dan untuk poin selanjutnya yaitu cara menanggulangi pengangguran akan dibacakan oleh saudara. Jika ada pun cara yang dapat dilakukan adalah 1. Kolaborasi antar pemerintah dan swasta, 2. Pengembangan UMKM, 3. Dukungan untuk center terdampak, 4. Stimulus ekonomi. Baik, mungkin itu poin yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Kelompok 2. Apa penyebab munculnya pengangguran Oh ya, tadi pertanyaan nomor 2 itu jenis penganggurannya apa tadi? Oke, struktural. Mas, bisa diulangi ya? Pada pengangguran. Apa penyebab munculnya pengangguran siklikal? Boleh saya dijelaskan? Pengangguran disebabkan oleh kondisi perekonomian negara yang sedang menurun atau menurun. Menurunnya pengangguran yang terjadi karena menurunnya kegiatan ekonomi ya. Tadi jawaban dari kelompok 1 bahwa akibat wabah Covid yang tenaga kerja yang di PHK akibat Covid-19 itu struktural ya. Nah, betul nggak struktural saja? Ada yang lain? Termasuk ke dalam pengangguran siklikal juga ya. Jadi cukupkan sampai sini presentasinya. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Kami mohon undur diri dengan seadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok mana yang sudah siap untuk maju? Andika, kelompok Ismi atau kelompoknya Oki? Ayo kelompok 3 dan 4. Jangan kalah sama kelompok yang 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisa kami terhadap video cuplikan di atas. Perkenalkan terlebih dahulu anggota kami, saya Muhammad Yanifan. Saya Bella. Berdasarkan dari cuplikan video di atas, kami mendapatkan beberapa informasi, namun sepertinya hanya satu informasi saja yang pertama, yaitu nelayan tidak melaut karena kondisi cuaca yang buruk ataupun ombak yang tinggi. Lalu berdasarkan video di atas juga kami mendapatkan jenis penganggurannya. Pada dasarnya nelayan ini memiliki termasuk pengangguran musiman.
Berdasarkan dari cuplikan video di atas, yang boleh informasi dan informasi dari berbagai sumber kemudian analisis. Yang kami dapatkan dari video tersebut adalah satu, bagaimana cara mengatasinya adalah pertama, meningkatkan pelatihan dan pendidikan di mana nelayan itu bisa mau dengan cara lain supaya tidak terpengaruh oleh cuaca tahun ini. Dan kedua, ada program bantuan pengangguran yang bersifat musiman. Oke, sudah cukup? Ada yang mau bertanya? Oke, silakan kalian boleh menanggapi, boleh menyanggah atau memberikan saran dan kritik. Silakan. Mengapa nelayan menjadi pengangguran musiman? Mengapa nelayan disebut sebagai pengangguran musiman? Tolong dijelaskan. Kan nelayan itu kerjanya melaut, dan laut itu kan kondisi cuacanya juga tidak menentu ya, jadi pasti bisa ya, jadi Sangat tergantung pada kondisi cuaca dan pasang surutnya air laut juga. Jadi nelayan itu bisa disebut pengangguran musiman juga. Gimana Kesia? Katanya begitu jawabannya, karena nelayan itu disebut sebagai pengangguran musiman karena kondisi sedang ombak tinggi, mereka tidak akan melaut, ya. Jadi dengan terpaksa mereka menjadi pengangguran atau menganggur, tidak melaut sebelum kondisinya membaik, ya. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Kan dikatakan ada pernyataan, ada cara lain nelayan untuk mencari ikan. Apa itu caranya? Kan setahu saya ya, nelayan itu nyari ikan kan cuma ke laut. Mana mungkin mancing di sungai di mana? saya tuh ada yang jadi ada kolam yang sudah disediakan. Ya, jadi yang di dekat pantai, jadi juga harus ke tengah laut buat cari bisa dibudidayakan di tempatnya ada. Jadi ada cara lain supaya tidak bergantung pada Silakan Rizky Sipa. Apa upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran musiman? Upaya yang dilakukan untuk mengatasi pengangguran musiman. Menyediakan program bantuan pengangguran yang bersifat musiman. Ada lagi? Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Oke, silakan ditutup. Jika ada saran kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, setelah tadi teman-teman kamu mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, mari kita simpulkan bersama-sama. Silakan yang mau menyimpulkan siapa? Saya, Bu. Oke, silakan Jadi Ainun. dampak ekonomi yang signifikan tuh waktu pandemi COVID-19. Contohnya tuh kayak ada lockdown, jadi kita tuh kan nggak boleh kemana-mana ya, kita harus di rumah, nggak boleh dagang, kayak ada PSBB, yang lain-lain. Jadi bikin ekonomi tuh kayak menurun, Bu. Oke. Setuju? Yang lainnya? Jadi menurut Ainun bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan menurunnya kegiatan ekonomi secara drastis. Jadi dengan adanya pandemi COVID, meningkatnya tingkat pengangguran. Dengan meningkatnya tingkat pengangguran menjadi apa? Tingkat kemiskinan pun menjadi lebih tinggi. Oke. Silakan ada yang lain? Coba simpulkan lagi. Yang lain siapa lagi? Coba. Apa penyebab tingginya tingkat pengangguran? Yang pertama adalah apa tadi? Lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan angkatan kerja yang ada, sehingga menyebabkan angka pengangguran menjadi lebih tinggi. Kemudian apa lagi? 2 tahun terakhir kita dilanda pandemi COVID-19. Ini juga menyebabkan ekonomi menurun secara drastis, sehingga banyak perusahaan yang mem-PHK tenaga kerjanya secara besar-besaran, dan ini menimbulkan beberapa dampak, ya. Tingginya angka pengangguran menimbulkan beberapa dampak, yaitu dalam dampak ekonomi, apa tadi? Menurunnya kegiatan ekonomi, terus apa?
turunnya penghasilan pemerintah dari sektor pajak penghasilan. Kemudian dari sisi sosial, apa dampaknya? Penyimpangan sosial. Oke, terjadinya penyimpangan sosial atau meningkatnya tingkat kriminalitas, kejahatan. Kemudian apalagi dari sektor pendidikan, angka putus sekolah menjadi lebih tinggi. Kemudian apalagi dari sisi politik, apa dampaknya? Terjadinya demonstrasi. Terjadinya ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menyebabkan banyaknya aksi protes, kemudian demonstrasi, ya. Tapi sebelum menutup pembelajaran, Ibu akan memberikan post test kepada kalian yang harus diisi dulu. Silakan cek di handphonenya masing-masing. Ibu sudah mengirim linknya ke HP. Baiklah, pembelajaran kita pada siang hari ini dicukupkan sampai di sini. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang indeks harga. Silakan kalian baca-baca terlebih dahulu. Terima kasih atas kerjasamanya pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat, dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang ketenaga kerjaan. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Noval untuk ditutup. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan.